Lalu kenapa Tuhan menamai anak Abraham itu dengan Yishmael? Yishma mendengar, El itu Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar apa? Doa Abraham. Maka berilah anakmu dengan nama Yishmael. Tuhan mendengarkan doamu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi Yesus pun menganggap di luar Bani Israel itu adalah anjing pemakan sampah, Bang. Saya berpikir setiap hari Bang Juma. Iya. Kalau memang betul Yesus itu dia juru selamat kami, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia? Itu satu. Yesus itu bersunat. Siapa orang yang berani menyunatkan Tuhan ini? Sebenarnya kita beragama itu ada 3 versi. Yang pertama penyembah, yang kedua pengikut, yang ketiga penggemar. Jadi di antara 3 ini, kalau menurut saya umat Kristen Penggemar. bukan pengikut, tapi hanya penggemar dan bukan penyembah. Jadi apa rencananya ke depannya ini? Mau masuk Islam. Allahu Akbar. Takbir. Otakku dulu tak begini, lebih botol modal imani. Ku pintar, ku besar, tambah tinggi. Ternyata Yesus cuma nabi. Ajarannya nggak masuk akal toh? Maksudnya bertentangan lah. Iya. Gimana Iya, Bang iya. Juma? Karena memang tidak masuk akal ajarannya orang tua. Nah, terkadang Bang Juma ya, Siap. selalu saya pertikaikan dengan orang tua. Tapi orang tua saya selalu mengatakan Rapi ikut pameran. Terus. terkadang Bang Juma, saya selalu mempertanyakan itu sama orang tua. Saya bilang macam ini, Mama, apabila Yesus itu penyelamat, mengapa dia disalib? Apabila Yesus itu juru selamat lah, mengapa dia disalib? Kenapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia? Dan selalu saya itu dimarahi saya, Bang Juma. Kau jangan banyak tanya kau. Iya. Jadi justru dari pertanyaan itulah jadi menimbul rasa kecurigaan saya. Iya. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Oke, Abang, saya boleh bicara sedikit? Halo? Halo, Bang Juma. Ya. Halo? Ini temanya apa, Bangku? Apakah yang di gereja yang disembah oleh Kristen itu Yesus palsu? Oh, kalau saya nih mau nanya Bang Juma dikit boleh nggak? Ya, silakan. Gini Bang, selamat sore, sehat selalu buat abang ya, sama Iya. kakak yang di atas. Baik. Bang Juma, kenapa ada dalam kehidupan manusia ini, kenapa ada konsep agama, ada konsep Tuhan, ada konsep dewa, ada konsep surga, ada konsep neraka. Kenapa semua itu bisa ada, Bang? Ya, baik. Pada diri makhluk yang menghuni bumi ini seperti binatang, tumbuhan, konsep itu tidak dikenal. Konsep itu didatangkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada ciptaan karena manusia itu punya akal dan manusia itu punya kehendak bebas. Manusia itu adalah makhluk yang bisa berkarya, bisa mencipta, bisa membuat segala sesuatunya itu terjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga manusia butuh tuntunan. Karena dia punya akal dan manusia itu punya syahwat, kemampuan berkarya dan kemampuan merusak. Itu manusia. Maka Tuhan Sahwat itu abang. Sahwat itu definisinya apa sih? Sahwat itu keinginan, nafsu. Keinginan, nafsu. siap. Ya. Manusia itu punya nafsu, manusia itu punya keinginan. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak punya nafsu.
Sedangkan manusia ini makhluk biologis yang punya potensi melakukan apa saja. Termasuk membangkang kepada penciptanya itu bisa. Maka Tuhan menciptakan konsep, di mana konsep ini seperti yang saudara sebutkan tadi, itu diajarkan melalui para nabi. Bagaimana mereka bisa mengatur keinginan mereka, mengatur nafsu mereka, mengatur syahwat mereka. Dengan tuntunan para nabi, di mana syahwat itu berpotensi untuk melakukan apa saja, tetapi ditekan oleh aturan-aturan yang datang dari Tuhan. Contoh, manusia berpotensi mampu makan babi. Kita Islam itu mampu sih, tinggal tangkap, masak, makan. Tetapi ada perintah datang, jangan kau makan babi. Maka aturan itu datang berlaku kepada kami umat Islam dan berlaku kepada kaum Bani Israel. Siapa di antara kedua kaum ini, oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut, dan siapa yang taat kepada aturan larangan tersebut. Nah, itu maksudnya. Jadi kita ini manusia. Imamat 11 ayat 7. Imamat 11 ayat 7 dalam kitab perjanjian lama. Ya, benar. Nah, itulah gunanya akal. Supaya kita bisa memilih mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang seharusnya kita tidak lakukan. Mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Karena sejatinya manusia ini ganas. Manusia ini bisa hidup lebih buas dari binatang. Kalau tidak punya aturan. Maka Tuhan menurunkan aturan itu kepada kita melalui para nabi. Seperti itu, Bang. Oke. Ini pertanyaan kedua, Bang. Kenapa orang Kristen yang kiblatnya itu Alkitab, tapi kita tidak diakui oleh Bani Israel sebagai agama yang menurut mereka agama pagan. Padahalnya kan umat Kristen ini menggunakan Alkitab yang datangnya dari mereka. Pertanyaan saya gini, Bang. Apakah kita mengikuti ajaran Alkitab yang sekarang ini melenceng dari norma-norma yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu untuk Bani Israel? Ataukah memang kita menciptakan sendiri? Iya. Jadi gini, Bung, kalau kita melihat dari mata rantai yang ada dari antara pengajaran Bani Israel, dalam hal ini kitab Tanak yang saudara Bani Israel punya dengan yang ada di Kristen. Satu hal yang harus kita jujur mengakui bahwa kitab PL itu adalah kitab yang diwahyukan kepada bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa pilihan. Karena mereka bangsa pilihan, mereka merasa sombong, mereka merasa anak Tuhan, mereka merasa intim dengan Tuhan. Di luar mereka itu sampah. Di luar mereka itu tidak dianggap. Kita yang di luar Bani Israel itu hanya dianggap sebagai pelengkap penderita doang. Sedangkan hukum-hukum yang datang kepada mereka memang betul, hanya mengikat mereka. Nah, kenapa mereka nggak percaya kepada kekristenan? Yang pertama, karena Kristen ini terlalu jauh menyimpang dalam pandangan mereka. Contoh misalnya kita lihat dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Mereka sampai tidak makan loh, demi untuk menangkap Paulus. Sambil teriak mengatakan Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nazaret. Dan bukan cuma itu. Yang apesnya lagi, Yesus menganggap di luar Bani Israel itu babi dan anjing. Di Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing. Ya, begitu, betul, Bang Juma. iya, begitu ada orang Kanaan datang, seorang wanita hanya sekedar untuk disembuhkan anaknya. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku ini diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak layak roti yang adalah aku Yesus diberikan kepada anjing. Kata wanita Kanaan itu apa? Betul Tuhan, betul. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Apa iman yang besar itu? Kau mengaku anjing dan kau mengaku pemakan sampah. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi Yesus pun menganggap di luar Bani Israel itu adalah anjing pemakan sampah, Bang. Makanya mohon maaf nih, fakta realita yang ada, fenomena yang tidak bisa kita sembunyikan adalah bahwa orang-orang Kristen begitu masuk ke Yerusalem, di kota suci mereka, di tempat-tempat yang disakralkan mereka, oh Kristen tidak boleh menyentuh tempat itu, tidak boleh. Haram hukumnya. Malah diludahin kita kalau kita lihat, kita ke sana itu kita diludahi. Artinya bahwa
Ya memang di dalam kitab mereka satu, Yehezkiel 44 nomor 9. Banyak kesalahanmu, banyak pelanggaranmu yang telah aku maafkan, tapi ada satu pelanggaranmu yang tidak akan aku maafkan, yaitu yang terlalu melukai hatiku. Engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadahku. Sadis itu. Jadi memang kita nggak dianggap, orang-orang di luar Yahudi itu nggak dianggap. Jangankan orang-orang Kristen, Bang, sepupunya dia aja, anak daripada abang tertua dari ayah mereka, Yishmael, nggak dianggap. Tapi gini Bang Juma, begini Bang Juma, saya pernah baca ada ayat di Alkitab PL ya. Itu ternyata saya baru sadar ya, ternyata Ismail itu diberkati. Kan Oh gini. memang, Kan gini, ada ayat itu dalam PL itu kan Kejadian Abraham 17. Abraham meminta pada Tuhannya bahwa gimana dengan keturunanku dari perempuan Mesir ini? Lalu Allah berfirman, akan aku berkati dia dan aku akan jadikan dia bangsa yang besar dengan 12 raja-raja. Di situ Iya. aku agak ini Bang Juma, loh kenapa selama ini kita nggak pernah diceritakan tentang hal ini, kayak ditutup-tutupi gitu kan? Ini semacam pembodohan menurut saya kan, atau penipuan. Padahalnya di PL itu jelas-jelas bahwa Ismail itu diberkati dan dia akan diberikan keturunan yang akan menjadi yang besar ya, bangsa-bangsa kayak Arab dan sebagainya. Tapi ternyata selama ini kan selalu di Ismail itu dianggap anak haram, anak gundik dan sebagainya. Kata tidak. Kata dia juga diberkati. Nah itu dia, Yang Bang. saya gini Bang Juma. Iya. Ismail anak dari Abraham yang notabene dia ini adalah bukan dari bangsa dari Irak, dari Mesopotamia. Apakah Ismail ini kan lahir duluan daripada Ishak? Yang dikorbankan itu sebenarnya siapa? Ini pertanyaan saya. Ishak apa Ismail? Nah sebenarnya gini, Bang. Anak perjanjian itu, kalau kita mau lurus-lurus aja mengartikan ya, anak perjanjian itu sebenarnya Ismail. Kenapa Ismail? Karena kan Abraham berdoa. Minta apa? Minta anak kan dia. Minta anak terus Abraham ini kan. Tetapi Tuhan hanya menjanjikan menjanjikan. Ternyata Tuhan menginginkan anak itu bukan dari Hajar, bukan dari Sarah, tapi dari Hagar. Kenapa bisa terjadi demikian? Andai saja Tuhan menghendaki anak perjanjian itu datang dari Sarah, maka Hagar dan Abraham, Sarah dan Abraham tidak membutuhkan Hagar. Kenapa enggak hamil dari awal? Buktinya dia bisa hamil kok. Buktinya ada Ishak. Tapi ternyata Allah menginginkan, Tuhan menginginkan anak yang dijanjikan itu berasal dari Hagar. Apa buktinya? Tuhan minta. Lalu kenapa Tuhan menamai anak Abraham itu dengan Yishmael? Yishma mendengar, El itu Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar apa? Doa Abraham. Maka berilah anakmu dengan nama Yishmael. Tuhan mendengarkan doamu. Setelah Tuhan mendengarkan doamu, istrimu hamil, yaitu Hagar. Lahirlah anakmu yang tunggal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika diminta untuk dipersembahkan anak ini, yang dipersembahkan bukan anak perjanjian loh. Tuhan minta ke Abraham adalah anak tunggal. Orang sehat mana yang bisa mengakui dengan sadar tanpa tendensi kebencian atau penolakan bahwa anak tunggal itu Ishak? Logika sehat mana yang bisa menerima itu? Anak tunggal itu adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah yang diminta, tapi anak tunggalnya Abraham. Satu-satunya anak tunggal Abraham ya Ismail, bukan Ishak. Itu udah pasti itu. Maka ketika diminta anak tunggal Abraham, Bang, Ismail itu tadi artinya apa? Allah mendengarkan. Allah mendengarkan. Yishmael dalam bahasa Ibrani. Yishma itu mendengarkan. Shema, dengarlah. Yishma, dengarlah. Sama itu. Shema Israel, dengarlah Israel. Ishmael, Yishmael. Jadi Tuhan mendengarkan ketika diminta anak yang tunggal, ya harus diserahkan anak tunggal. Ketika anak tunggal diminta dipersembahkan, ya nggak ada saudaranya yang lain, nggak ada anak yang lain dong. Kan kalau kita lihat baca Kejadian 21, Bang,
21 kan Tuhan hendak menguji Abraham. Berarti diuji untuk apa? Abraham minta anak, lalu berpuluh tahun dia minta, giliran dikasih anak. Tentu itu adalah masa puncak-puncak kasih sayang Abraham kepada anak tunggal kan. Anak satu-satunya. Kita ini yang punya anak, bagaimanalah rasa sayang kita kepada anak pertama? Totalitas kita. Totalitas. Cinta, kasih sayang, semua pikiran, tenaga, rasa ada di anak ini. Anak pertama ini. Ada di anak yang pertama ini. Belum berbagi. Nah, pada saat lagi mekar-mekarnya rasa sayang dan cinta Abraham kepada anak satu-satunya, Tuhan tiba-tiba minta. Itu ujian. Coba, benar enggak dia cinta sama aku daripada anaknya? Diminta. Tapi kalau anaknya 2, sudah ada Ishak, Tuhan minta 1 ya, dia pasti Abraham mengatakan, ambillah, masih ada 1 kok. Tapi karena satu-satunya Allah uji. Coba anakmu yang satu-satunya itu kau kasih samaku, mau enggak kau? Abraham mau. Padahal belum ada Ishak. Menurut Kejadian 21, Kejadian 22 sampai 23, persembahan anak dilakukan di Gunung Moria. Yang tinggal di Beersheba adalah Yismail dan ibunya Hagar. Yang tinggal di Hebron adalah Ishak dan ibunya Sarah. Di Gunung Moria dipersembahkan anak tersebut. Begitu selesai, anak itu dikembalikan ke ibunya. Kembali kembali kemana Abraham bersama bujangnya ini? Kembali ke Beersheba, Bang. Di Beersheba yang tinggal Hagar dengan Ismail. Di mana Sarah dengan Ishak? Di Hebron. Nanti meninggal Sarah di Hebron, baru Abraham datang ke sana sebagai orang asing, minta beli tanah untuk memakamkan Sarah istrinya. Berarti Abraham ke Beersheba bersama dengan Ismail dan Hagar tinggal. Itu fakta, itu real, tertulis di kitab Perjanjian Lama. Nah, kenapa nama Ismail seakan-akan ditekan di sana untuk dihilangkan sebagai anak tunggal? Ya karena itu tadi, bangsa Israel itu bangsa tegar tengkuk. Mana mau dia? Mana mau dia disalib sama bangsa lain? Tidak mau dia. Tidak mau. Begitulah Yesus. Ketika Yesus datang mengabarkan akan datangnya kerajaannya, Bani Israel akan diambil dari bangsa mereka, diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus ditolak habis-habis. Kata Yesus gini, ada saatnya engkau tidak akan menyembah lagi Tuhan di sini dan di gunung ini dan Yerusalem. Sebab kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus tidak dikasih kesempatan bernapas sama mereka. Enak aja lu, emang lu siapa? Ditolak Yesus itu, Bang. Karena Yesus memberitakan hal yang benar. Begitu adanya. Nah, mungkin Ya, Bang, karena itulah bisa ya. bisa diterima. Maksudnya gini, ini bicara logika, masuk akal ya, masuk akal. Iya. Tapi penjelasan Bang Juma ini secara akal sehat dapat diterima. Saya minta maaf Bang, saya kurang begitu mengerti dan paham tentang isi Alkitab. Tapi hari ini saya mendapatkan semacam satu stimulus penyegaran iman dari Bang Juma. Terima kasih Bang. Kedepannya saya akan terus Sama-sama. bertanya hal lebih. Baik, Bang JJ. Thank you. Oke, makasih Bang. Saya pamit turun Bang. Oke, Makasih. salam sehat untuk Abang Juma. Makasih semuanya, saudara Lord juga makasih. Thank you. Oke. Oke, Bang Lord, gimana? Lanjut kita. Iya Bang Juma. Jadi kan, saya berpikir setiap hari Bang Juma, Iya, kalau memang betul Yesus itu dia juru selamat kami, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia? Itu satu. Yang kedua, saya terus berpikir setiap saya baca kitab, ada pernah saya membaca, di situ ditulis ayat berapa, pasal berapa saya nggak tahu itu Bang Juma, lupa. Saya hanya baca kitab tuh sekali-sekali sajalah. terkait Situ saya membaca bahwasannya
Yesus tidak makan babi. Yesus itu bersunat. Jadi saya pikir macam ini. Bagaimana mungkin Tuhan itu disunat? Lah, siapa yang orang yang berani menyunatkan Tuhan ini? Jadi saya dari situ pemahaman saya udah bertolak belakang sama saya, Bang. Iya bang. Terus. Jadi kan saya berpikir macam ini, Bang Tung. Siapa orangnya yang berani menyunat Tuhan pada saat itu? Iya. Oke Siap. lah kalau dibilang, kalau mungkin saya berpendapat macam ini. Oke lah kalau Yesus itu tidak makan babi, mungkin dia tidak suka atau alergi, kan gitu Bang Juma kan. Iya. Yang Oke. jadi satu pertanyaan saya nih yang mengganjal seumur hidup saya ini, Yesus itu disunat. Jadi saya berpikir macam ini, siapa orang yang berani menyunat Tuhan? Iya. Dari situ Jadi- udah berontak saya punya hati. Dari Itu belum situlah saya seberapa. Hah? Itu belum seberapa bang. Itu belum seberapa. Kalau Anda membaca Kolose 2 nomor 9, di situ dikatakan bahwa secara jasmania, Yesus secara jasmania kepenuhan ketuhanan. Secara jasmani, Yesus itu penuh dengan ketuhanan. Berarti kulupnya juga dong. Betul. Nah, mana kulupnya yang Tuhan yang terpotong itu? Tuhan juga dong dia. Dari situlah Bang Jumat, saya berpikir betul, kenapa Yesus disunat dan siapa orang yang berani menyunatkan Tuhan? Dan buat apa Tuhan disunat? Buat apa fungsinya? Apa tujuan Tuhan itu disunat? Kalau manusia saya masuk akal pemikiran Masuk akal. saya. Mungkin manusia ini disunat karena bersifat keyakinan dia atau apa kan? Atau Ya, dia Galatia mungkin 2 nomor 21-22 itu bang. atau mungkin Pada dia hari ke-8. Jadi saya banyaklah Bang Juma bertentangan di hati saya nih. Terkadang saya pun gimana Bang Juma ya? Terkadang saya pun rasa mau marah sama orang tua saya kan. Terkadang aduh. Ya sebenarnya gini bang. Iya Bang Juma. Kalau kita baca Matius 5 nomor 19, dia mengatakan gini, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan itu kepada orang lain, kepada anaknya, kepada istrinya, suaminya, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Artinya siapapun yang menghilangkan Taurat itu akan masuk ke dalam neraka, kata Yesus, tempat terhina. Nah sekarang permasalahannya adalah Tuhan itu kan diajarkan di Torah, jangan ada ilah lain di hadapanku. Di dalam Torah Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Di dalam Bilangan 23:19, Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20, lalu kemudian di Ulangan 13, bunuhlah orang yang mengajak engkau untuk menyembah kepada ilah asing, Tuhan asing. Tiba-tiba saja ajaran Kristen datang mengajak menyembah kepada ilah baru bernama Yesus, anak orang. Iya. Artinya kan melanggar ajaran Torah. Jangan ada ilah lain. Barang siapa yang meniadakan perintah, maka dia akan menempati tempat terhina. Lah, berarti maaf, agama Kristen ini mengajak kita ke neraka berarti.
Karena di situ sudah tak ada lagi Torah. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan membatalkan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Dan Paulus sendiri mengatakan, engkau hidup bukan di bawah hukum Taurat lagi. Coba. Gimana Bang? Gimana? Jadi Lanjut. macam ini Bang Juma. Siap. Kita bernegara ini kan yang diyakini atau yang disahkan oleh pemerintah Indonesia ada 5 atau berapa agama kan. Jadi saya perbandingkan itu Bang Juma dari antara agama-agama yang lain. Hanya satu agama yang saya tidak bisa dapat cari, jenis kelamin Tuhannya umat Islam. Jadi saya pelajari itu Bang Juma. Saya mau tahu. Bukan saya ingin mencari kesalahan. Bukan, saya mau tahu. Iya Bang. Ada apa dengan Islam ini? Kenapa Tuhan tidak boleh nampak? Kenapa Tuhan tidak ada kelamin? Kenapa Tuhan tidak bisa makan? Kenapa Tuhan tidak bisa tidur? Kenapa Tuhan tidak bisa mati? Itu saya pelajari juga Bang Juma. Kenapa dan kenapa teruslah Bang Juma kan? Iya. Jadi ada satu Al-Quran, dia kawan saya pun ada juga Islam. Jadi saya baca lah kan Bang Juma kan. Iya. Malah kan saya kan banyak kawan yang Islam juga. Terkadang saya tengok-tengok dari TikTok. Bukan saya tengok, dia memang keluar sendiri ayat-ayat Al-Quran itu. Karena kan kalau kita di TikTok ini, kalau kita cari contoh lah, mengapa Tuhan Islam begini, jadi keluar, udah siap keluar itu, besok lusanya saya nggak mau cari, tiba-tiba ada lagi dia keluar, tiba-tiba ada lagi dia keluar. Seakan-akan dia mau bagi saya, mau menunjukkan saya, selama ini kau mau mencari ini kan, ini ayatnya. Selama ini kau mau mencari ayat ini kan, ini ayatnya. Macam itulah perumpamaannya. Iya. Contoh macam ini Bang Juma. Contoh lah kan, macam Tuhan, dia mau ingin memberikan petunjuk sama kita. Macam contoh lah, macam begini. Abang kalau dekat TikTok, abang cari Bang Juma, saya ingin baju warna kuning yang ada gambar pohon. Oke, keluarlah baju itu. Nah, bermacam variasi baju itu, yang baju warna kuning yang ada gambar pohon. Udah, besok Bang Juma nggak cari, tapi tiba-tiba di handphone kita ini, handphone Bang Juma ini besok-besoknya keluar lagi baju kuning yang ada gambar pohon. Padahal Bang Juma nggak cari. Maksudnya tuh, maksud saya tuh macam Tuhan tuh ingin memberitahu saya lah. Dia yang selama ini bertentangan di hati saya tuh, dia ingin mau menunjukkan jawabannya tuh ini, jawabannya itu, jawabannya ini. Iya. Ya, jadi gini. Kalau kami di umat Islam itu, kenapa Tuhan itu tidak bisa dilihat? Bukan sebenarnya bukan Tuhan itu nggak bisa dilihat, Bang. Tapi memang kemampuan manusia ini yang terbatas. Bukankah Tuhan itu kita akui yang maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana, maha adil, maha suci, maha tinggi, maha besar. Sedangkan kita ini punya keterbatasan. Bagaimana mungkin kita bisa melihat pencipta langit dan bumi yang maha besar? Jangankan dulu Tuhan, bumi tempat kita berpijak ini bisakah kita lihat? Gak bisa kita melihat. Iya. Bumi tempat kita berdiri tidak bisa kita lihat. Kita hanya bisa memantau jarak kemampuan mata memandang.
Begitu juga pencipta langit dan bumi tidak bisa kita lihat. Kita hanya bisa melihat jarak terjauh daripada dimensi hakikat pencipta, keberadaannya sebagai pencipta, yaitu ciptaannya. Itu aja yang bisa kita lihat, yaitu ciptaannya. Makanya dalam Al-Quran itu ada yang disebut surah Al-Ikhlas. Orang Kristen pun tahu itu. Ikhlas itu artinya tidak mengharapkan apa-apa. Makanya dalam surah Al-Ikhlas itu dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Kamu harus ikhlas mengakui itu. Ikhlas seikhlas-ikhlasnya bahwa segala sesuatu di atas muka bumi ini itu dicipta oleh hakikat yang satu, bukan dua, bukan tiga. Tinggalkan yang lain. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang lain. Ikhlas. Itu aja. Ikhlaskan hati kita, rela kemudian menelaah untuk bahwa iman kita berfokus pada satu keadaan, yaitu pencipta langit dan bumi. Hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Satu aja. Kalau dia dua berarti dia enggak maha kuasa. Masih membutuhkan Tuhan cadangan. Masih membutuhkan Tuhan yang lain. Apalagi tiga. Dua aja tidak layak dituhankan. Apalagi tiga. Nah, Tuhan disebut Tuhan maha besar karena dia yang paling besar. Dia yang maha kuat karena dia yang paling kuat. Tidak ada yang setara. Hanya dia satu-satunya. Lalu kemudian Allahus Samad. Tuhan yang satu-satunya ini tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita tidak perlu minta kepada yang lain. Hanya kepada dia kita mengharap. Yang satu ini. Itulah Tuhan yang disembah. Kita ikhlas mengakui bahwa apapun kebutuhan kita, semuanya bertumpuh kepada dia yang satu tersebut. Bukan yang lain. Kalau kita mengharapkan yang lain, kadang kita kecewa. Tapi kalau kita mengharapkan kepada pencipta yang satu-satunya, kita tidak akan kecewa. Dan Tuhan satu-satunya itu maha melihat, maha mendengar. Cukup kita mengeluh dalam hati. Wahai dikau Tuhanku pencipta langit dan bumi. Aku lagi sakit. Sehatkan aku dong. Dia dengar. Dia dengar. Tapi kenapa enggak dikabulkan seketika kita sehat? Bisa jadi karena kita diuji. Bisa jadi karena itu adalah pencuci dosa yang pernah kita lakukan. Maka seketika doa kita didengar tapi tidak dikabulkan. Karena Tuhan mengatakan itu ujian untukmu. Sanggup enggak kau tetap beribadah kepadaku dalam keadaan sakit? Atau Tuhan mengatakan itu adalah upah daripada dosamu yang lalu-lalu. Kau pernah kurang ajar terhadap ibumu. Kau pernah kemudian mengatakan sesuatu yang kasar kepada kedua orang tuamu. Maka daripada aku mencucimu di neraka, mending aku buat kau sakit di dunia yang sifatnya hanya sementara. Lalu kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tuhan yang tak nampak tempat kita meminta segala sesuatunya itu tidak bersilsilah. Tidak punya anak, tidak diperanakan dan tidak punya dia beranak. Dia pun tidak beranak. Karena kapan Tuhan itu punya silsilah, dia diperanakan berarti ibunya Tuhan. Ayahnya Tuhan. Berarti dia punya sepupu. Dia punya keluarga. Berarti dia punya kartu keluarga. Itu tidak layak dituhankan. Maka kita harus ikhlas menyembah kepada hakikat yang tidak diperanakan dan tidak pula beranak dan tidak diperanakkan. Kita harus ikhlas itu. Serahkan segalanya kepada dia. Yang satu, tempat bergantungnya kehidupan di atas muka bumi ini. Dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu kekuatan di muka bumi ini atau di langit atau di antara keduanya yang setara dengannya. Itu baru bertuhan. Itu baru bertuhan. Kalau kita mempertuhankan makhluk, bisa dilihat pasti punya kelemahan. Kita menuhankan manusia, dia tidak akan tahu apa yang ada di belakang kalau dia tidak menoleh. Punya kelemahan. Sedangkan yang namanya maha kuasa tidak punya aspek kelemahan pada dirinya. Makanya manusia dicipta mendapatkan hadiah dua dari sang pencipta. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah roh. Ini dua serpihan cahaya yang Tuhan titipkan pada diri manusia. Serpihan cahaya Tuhan yang membias kepada manusia itu dua. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah akal. Inilah alat yang kita pakai untuk sampai kepada Tuhan kita. Sekarang gini bang,
Anda menyembah Yesus, saya menyembah Allah. Kami ke masjid, di sana nggak ada patung, di sana nggak ada apapun, hanya tempat ibadah Jadi sujud saya sajadah. jadi saya berpikiran seperti ini Bang Juma. Silakan. Sebenarnya kita beragama itu ada 3 versi. Yang pertama penyembah, yang kedua pengikut, yang ketiga penggemar. Nah, jadi di antara 3 ini, kalau menurut saya, yang 3 ini, secara akademisi, yang ketiga-tiga ini, umat Kristen Penggemar. bukan pengikut, tapi hanya penggemar dan bukan penyembah. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia memang betul-betul pengikut seperti saya, dia nggak mungkin tidak berjanggut. Padahal Tuhan Yesus itu berjanggut. Yesus rambutnya panjang, tapi kami rambutnya pendek. Nah, pengikut atau penggemar apa penyembah? Kan ada 3 versi dalam beragama itu. Iya. Betul. Kalau menurut saya lah ya, penyembah itu hanya Islam. Kenapa saya bilang penyembah itu hanya Islam? Dia menyembah Tuhan yang tidak terlihat, tapi dia mengimani apa yang diajarkan Tuhan Islam. Yang tak terlihat. Mengikuti cara-cara pola hidup seperti Nabi Muhammad. Jadi kalau agama saya tidak Bang Juma. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa seperti ini saya dilahirkan? Bertentangan sama saya. Yang saya khawatirkan satu saja Bang Juma. Saya dikeluarkan dari kartu keluarga itu saja Bang Juma. Iya. Itu yang ditakutkan memang. Betul. Ada banyak sekali saudara kita Kristen yang sudah sampai pada level itu, tapi mereka takut dikeluarkan, tidak dapat warisan segala macam, diusir dari rumah. Kendalanya itu di situ. Betul. Bahkan Tapi itu terkadang, dulu Bang Juma. iya. Tapi itu dulu. Mungkin lebih kurang 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang ke depan sekarang ini, saya sudah nggak ada rasa takut lagi Bang Juma. Masya Allah. Kenapa saya sudah nggak ada rasa takut? Saya berpikir macam ini. Tuhan, kalau memang betul-betul kau ada, tunjukkan aku jalan yang baik-baik. Aku mau belajar. Sesudah aku belajar, aku mau menyembahmu. Masya Kan Allah. begitu Bang Juma. Iya. Bagaimana mungkin kita kalau nggak belajar kita mau menyembah? Iya. Sama seperti kita bekerja. Bang Juma kalau mau bekerja, Bang Juma nggak tahu siapa bosnya. Apa Bang Juma mau bekerja? Begitulah Iya. kira-kira. Iya. Masya Kita Allah. mau belajar dulu. Sesudah belajar baru kita menyembah. Kalau kira-kira bertentangan juga apa yang kita pelajarin itu, buat apa kita sembah? Iya. Betul. Benar Bang. Bahkan saya sudah 10 tahun Bang Juma, saya tak pernah ke HKBP lagi. Gereja. Abang di Indonesia? Di Indonesia ya? Saya di Medan Bang Juma, di Medan. Belawan. Oke. Siap. Orang Batak kita Bang? Iya Bang Juma. Oh ya. Siap. Jadi apa rencananya ke depannya ini?
Rencana ke depan Bang Juma, saya takut nanti Bang Juma keluarga tengok TikTok saya ini kan. Iya, Eh, iya, iya. Saya rencana ke depannya Bang Juma, tapi buat apa saya takutkan? Kalau memang betul-betul itu udah keyakinan kita, saya Iya. mau masuk mualaf Bang Juma, Allahu mau Akbar. masuk Islam. Allahu Akbar. Takbir. Subhanallah. Masya Allah. Iya, iya, iya. Rencananya gimana? Kapan Bang mau meluk Islam? Sahabat saya Ada saudara satu saya. buku, Ah, ada satu buku saya baca dari, saya baca bukan baca buku Bang Juma, maksudnya iya, dari TikTok kan. iya, Ada satu buku, bukan buku, maksudnya sorry, ada satu TikTok yang saya baca, kisahnya Buya Hamka Bang Juma. siap. Dia dengar, Bang Juma mungkin kenal sama Yusuf Hamka itu kan. Iya, Dia bilang macam ini, kalau kamu mau masuk Islam jangan tunggu-tunggu besok, sekarang aja. Takutnya kamu besok nanti mati, saya yang kena dosanya. Kamu berdosa, saya pun berdosa. iya, iya. Betul, 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 Dia betul. bilang gitu. Iya, benar. Oke lah, kalau orang bilang kau mau masuk Islam karena sekarang keadaan kau sudah miskin. Oke lah, buatlah, itu kan persepsi banyak orang kan. Kau mau Iya. masuk Islam karena kau sudah miskin. Nah, Jadi saya berpikir, Yusuf Hamka itu dia masuk Islam, dia itu pada saat itu masih miskin. Sekarang dia sudah kaya. Kenapa dia nggak mau balik ke agamanya? iya, iya. Betul, betul, betul. Secara logika seperti itu. Iya, 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 betul, betul, betul. Yang pengusaha tol ini kan? Iya Bang Juma. Iya, iya, betul, betul. Masya Allah. Betul Bang. Siap, siap. Jadi apa yang bisa kami bantu? Abang mau prosesi syahadatnya offline ditemani dengan tim kita atau mau di sini di Komal saya syahadat juga boleh. Seperti itu Bang. Kalau mau di Medan ada tim saya di sana, ada API apologet Islam di sana. Bagusnya kalau silaturahmi dengan teman-teman API di sana, jadi bisa kemudian ada yang membimbing Islam, mengingatkan kembali dengan Islam. Kebetulan beliau juga di daerah, kalau nggak salah dia daerah Belawan juga, daerah-daerah apa itu di pasar 2 atau pasar 4 dia. Oh itu daerah Marelan Bang Juma. Ya di Marelan betul. Bawa apa jauh-jauh Bang Juma? Sama Bang Juma pun boleh kan? Masya Allah, luar biasa. Iya, iya, iya. Cuman kalau di saya itu Bang, pertama setor KTP, tanda tangan untuk kami buatkan legalitas untuk sebagai dasar hukum untuk ini, legalitas agama di negara kita ini. Karena pindah agama itu kan harus resmi. Nah, Dukcapil terima ganti KTP kalau ada dari yayasan surat keterangan mualaf. Nah, kalau sama saya setor KTP dulu, ya kurang lebih 5 menit, 10 menit itu sudah bisa syahadat. Nanti sertifikatnya menyusul, kita kirimkan ke alamat abang, kita kirim ke nomor WA abang berupa PDF, nanti dicetak, serahkan ke Dukcapil untuk ganti KTP. Begitu abangku. Kalau memang yakin mau di sini, boleh setor KTP ke Jadi saya. yang namanya yang namanya sudah keyakinan itu sudah bulat Bang Juma. Siap. Jangan kita tunda-tunda lagi. Sekarang pun bisa Bang Juma. Jadi KTP boleh disetor ke saya abangku. Dipoto? Nanti saya bagi Bang Juma ya. Boleh. Boleh, boleh. Jadi kapan syahadatnya?
Sekarang Bang Juma. Berarti KTP sekarang dong. Dikirim Hah? ke nomor HP tim kita. Boleh ya Bang? Boleh. Nomor HP tim Bang Juma. Iya. Nanti beliau datang di sini, hadir ke sini sama-sama kita. Gimana? Kami Saya panggil, lagi di luar Bang Juma. tapi KTP ada di Atau HP nanti mungkin. malam saja. Boleh. Bisa kalau memang mau sebentar malam boleh, silakan hadir di sini. Malam saja Bang Juma. Saya lagi kerja nih Bang Juma. Boleh, boleh. Bisa. Nanti abang hadir aja di sini. Insya Allah kita akan tonton, disaksikan oleh ribuan mata memandang. Saudara, kita syahadatkan bareng-bareng, disaksikan ribuan bahkan puluhan ribu umat Islam se-Indonesia menyaksikan dan mengaminkan. Gitu Bang. Iya. Kita tunggu di atas setelah salat Isya ya. Iya Bang Juma, nantilah. Baik, baik. Oke Bang. Itulah Ada Bang lagi? Juma. Kadang-kadang saya bertanya. Ada lagi Bang Juma. Saya Siap. bertanya sama saya punya pendeta itu Pak David itu. Ya. Setiap saya mengajukan pertanyaan, dia tidak pernah menjawab Bang Juma. Alasannya apa? Dia tidak pernah menjawab. Iya, Tak iya. tahulah Iya. saya Bang Juma. Alasannya. Saya tanya macam ini. Saya tanya bahasa Indonesianya lah. Pak, Yesus bersunat, kenapa kita tidak bersunat? Dia nggak bisa jawab Bang Juma. Iya, 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 iya. Sama sekali dia tidak bisa menjawab. Macam dia mengalihkan pembicaraan saya lagi. Iya, iya, iya. Karena serba salah kalau dia tanya jawab begini bertentangan Paulus. Kalau dia jawab begini bertentangan Yesus. Jadi serba salah memang. Gitu. Iya Bang Juma. Oke Bang. Ada lagi? Satu saja. Oke Bang Juma. Satu lagi Bang Juma. Siap, siap. Satu saja Bang Juma. Sebenarnya orang-orang kami ini banyak yang bertentangan dengan ajaran yang sekarang ini. Hah. Tapi orang itu takut mengungkapkannya Bang Juma. Iya betul. Betul sekali. Mereka takut Macam benar. saya pun benar. takut juga. Iya, iya, iya. Mereka takut. Macam saya pun takut juga. Dikeluarkan dari kartu keluarga. Takut hilang marga. Takut tidak diakuin nanti sebagai orang Batak. Takut nanti tidak dipestakan adat. Macam-macam ketakutan itu. Iya, iya, iya. Padahal dia tahu yang benar mana, yang salah mana. Benar, benar. Bukan dia tak tahu. Dia tahu. Cuman dia banyak rasa ketakutan. Tapi tidak takut sama Tuhan. Siap. Oke Bang Juma ya. Baik, baik Bang, baik, baik. Oke, nanti malam lah Bang Juma. Siap. Kami tunggu dengan senang hati Bang. Makasih ya. Bang Lord, di Oke, tempat Bang Juma. saya juga sudah mau maghrib. Siap. Oke Bang. Semangat terus. Oke Bang Juma. Siap. Oke. Semangat sore Bang ya. Kita turunkan Oke Bang. Bang Juma. Oke. Ya. Sehat selalu. Teman-teman sekalian, alhamdulillah itu pengakuan dari saudara kita, salah satu dari umat Kristen Katolik kalau nggak salah tadi ya. Betapa beliau menjelaskan tentang konsep Tuhan dalam Islam. Ya, terlepas apapun motivasinya selain daripada menyatakan kebenaran Islam itu, kita serahkan kepada Allah.
paling baik itu adalah apa yang kita pikirkan tentang Allah, itulah yang terjadi. Serahkan semuanya kepada Allah, insya Allah nanti ya mudah-mudahan benar-benar beliau hadir, dan kalaupun beliau ada halangan tidak bisa hadir, ya gak apa-apa. Itu udah biasa kita alami. Udah berapa banyak orang yang hadir di sini yang kagum tentang Islam, yang kagum tentang Allah dan Nabi Muhammad. Begitu mereka tiba masa untuk syahadat, ternyata banyak aja yang menghalangi. Ada juga yang awalnya berpura-pura, ada juga yang berpura-pura. Tapi di balik kepura-puraannya itu dia merasa bahwa loh kok saya mendustakan diri saya sendiri. Saya kok mendustai diri saya. Sebenarnya yang saya katakan di dalam komalnya Bang Suma itu adalah benar adanya. Tapi kok batin saya menolak. Saya mengucapkan sesuatu yang sudah benar, tetapi hati saya mengatakan itu tidak benar. Padahal itulah kebenaran itu. Akhirnya lama-lama dia bersyahadat. Banyak yang kayak begitu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita tutup dulu, sudah mau maghrib di sini. Oke. Dinda Faruk ada ngechat sama saya. Beliau siap melanjutkan amanah sekiranya dibutuhkan untuk melakukan bimbingan terhadap calon mu'alaf yang akan hadir sebentar malam. Alhamdulillah teman-teman kita API khususnya di Sumut ini, saya mantau pergerakan mereka, Masya Allah luar biasa. Ya luar biasa, semoga dengan keterbatasan yayasan kita dari berbagai aspek ya yang belum bisa kemudian hadir menjadi rumah yang terbaik bagi para pengurus khususnya yang ada di Sumut sana. Semoga mereka tetap kuat, diberkati oleh Allah setiap gerakan mereka, karena saya melihat API Sumut ini sangat antusias untuk membela Islam melalui payung apologet Islam Indonesia. Teman-teman kita API Sumut saya salut, mereka adalah orang-orang militan yang super luar biasa. Ya, tidak percuma kota mereka disebut kota Medan. Memang betul-betul mereka adalah orang yang berjuang di Medan. Di medan perang mereka siap tempur. Mereka adalah orang-orang kuat, yang handal, yang ya belum pernah mengecewakan kami. Saya sebagai apologet Islam, sebagai orang tua bagi mereka, saya belum pernah dikecewakan oleh teman-teman saya yang ada di Sumut sana. Luar biasa, Masya Allah. Ditambah lagi dengan Dinda Faruk, seorang mu'alaf yang wow, keren. Keren. Salut. Semoga lahir kemudian api-api lain di wilayah lain yang bisa ya seperjuangan dengan kita semuanya. Begitu teman-teman. Untuk teman-teman API di Sumut, luar biasa antum semuanya, tetap berjuang. Saya pantau pergerakan kita, hebat, kalian hebat, luar biasa. Pada adik-adik saya yang ada di sana, para pejuang-pejuang yang ada di sana, yang juga berafiliasi dengan gerakan-gerakan yang positif ya untuk membawa umat Islam ini semakin dicintai dan layak untuk diperjuangkan. Ya, semangat API DP Sumut dan juga wilayah-wilayah yang lain. Insya Allah kita jumpa bulan depan di pusat apologet Islam Indonesia yang ada di Makassar ini. Amin. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas semua apa yang Anda berikan kepada kami. Begitu juga yang ada di YouTube. Luar biasa antum semuanya. Sehat kita, sukses kita dalam segala hal yang positif, yang baik. Baik urusan duniawi maupun urusan akhirat. Ya, di mana apa yang kita perjuangkan ini semata-mata tentu untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan juga agama kita. Dan umumnya untuk bangsa yang kita cintai ini. Oke,
Dan kepada saudara non-muslim, jika kebenaran yang kami sampaikan dari API, Apologet Islam Indonesia, yang tersebar di beberapa komal, menggores hati kalian, saya sebagai pembina mewakili teman-teman anak-anak saya di lapangan, minta maaf. Dan kalau Anda merasa itu perlu untuk diluruskan, silakan naik di komal-komal kami, hadapi kami dengan ilmu. Jangan gengsi, ya, belajar itu penting supaya Anda tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan sebagai insan beragama. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada API Pusat, kepada API Sumut, API Riau, Jabar, Jabodetabek, Anda semuanya luar biasa.